Selamat malam, Bu Feti. Kami akan sedikit membahas tentang proyek yang kami kerjakan tentang sistem digital sebagai tugas akhir. Judul kelompok kami yaitu Sistem Pencegahan Tabrakan Kereta Api. Dan mungkin langsung saja memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Di sini ada Mas Erlang Oskamako, ada Mas Abdillah Mujahid, ada Mas Muhammad Valentino, Mas Muhammad Hilmi, dan saya sendiri, Dimas Nurul Yakin. Dengan ini adalah pembagian tugas yang telah kami sesuaikan seefisien mungkin, dan di sini mungkin agak beda. Saya di sini sebagai moderator dan sisanya akan membahas tentang materi di presentasi ini. Mungkin langsung saja ke latar belakang untuk dijelaskan anggota kami. Baik, yang pertama kita mulai dari latar belakang permasalahan, yaitu adanya risiko tabrakan antar kereta terjadi saat kereta di belakang berada terlalu dekat dengan kereta di depan yang sedang berhenti atau mengalami gangguan. Untuk contoh kasusnya yaitu insiden tabrakan KR Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur pada 27 April 2026 akibat kereta jarak jauh menabrak bagian belakang kereta komuter yang berhenti di stasiun. Akar masalahnya yaitu keselamatan sangat bergantung pada kecepatan pertukaran informasi posisi, kondisi jalur, sinyal, dan respon pengereman. Keterlambatan penerimaan informasi membuat kereta terlambat berhenti. Oleh karena itu, kita membutuhkan sistem otomatis yang andal untuk mendeteksi bahaya, alarm, dan pengereman instan. Berikutnya di solusi digitalnya, solusi yang ditawarkan kelompok kami adalah sistem pencegahan tabrakan antar kereta berbasis sensor dan logika digital yang dianalogikan dengan prinsip ATP, yaitu Automatic Train Protection, ETCS, European Train Control System, atau PTC, yaitu Positive Train Control dalam bentuk yang lebih sederhana. Kemudian sistem blok jalur, yaitu jalur kereta dibagi menjadi beberapa blok, di mana setiap blok dipasang sensor untuk mengetahui apakah blok tersebut sedang ditempati kereta atau kosong. Kemudian parameter pengawasan, sensor juga digunakan untuk membaca tiga parameter krusial, yaitu jarak antar kereta, kecepatan kereta, serta kemungkinan adanya halangan pada jalur. Kemudian konversi biner, yaitu semua kondisi fisik real tersebut diubah secara langsung menjadi sinyal digital biner 0 dan 1 untuk diproses oleh sistem. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat rancangan desain rangkaian kombinasional. Langkah pertama yaitu menetapkan input dan output. Untuk variabel inputnya ada empat, yaitu yang A, sensor blok depan, satu yaitu terisi, untuk 0 adalah kosong, untuk mendeteksi ada atau tidaknya kereta di depan. B, sensor jarak, satu artinya terlalu dekat, 0 aman, untuk mendeteksi jarak antar kereta. C, sensor kecepatan, satu berarti terlalu cepat, sedangkan 0 aman, yaitu untuk mendeteksi kecepatan kereta belakang. Yang D, sensor halangan, satu berarti ada halangan, 0 tidak ada atau aman, untuk mendeteksi objek di rel atau perlintasan. Untuk variabel outputnya ada dua, yaitu Y1, alarm, satu berarti aktif, 0 mati, untuk peringatan kepada masinis. Y2, rem otomatis, satu berarti aktif, 0 mati, untuk menghentikan kereta secara otomatis. Baik, bisa dilanjutkan untuk yang selanjutnya. Kita masuk ke persamaan logika rangkaian kombinasional.
Kelompok kami menjelaskan persamaan logika yang digunakan pada sistem peringatan keselamatan kendaraan atau kereta. Pertama, alarm Y1 akan aktif apabila kondisi blok depan terisi dan jarak terlalu dekat. Selain itu, alarm juga akan aktif jika terdapat halangan yang terdeteksi oleh sensor. Untuk persamaan logikanya adalah Y1 sama dengan A kali B plus D. Lalu yang kedua, rem otomatis Y2 akan aktif apabila blok depan terisi, jarak terlalu dekat, dan kecepatan masih tinggi secara bersamaan. Rem juga akan aktif jika terdapat halangan. Lalu untuk persamaan logikanya adalah Y2 sama dengan A kali B kali C plus D. Selanjutnya yang ketiga, peringatan darurat diperoleh dari keluaran rem otomatis atau sensor halangan. Untuk persamaannya yaitu peringatan darurat Y sama dengan Y2 or D. Artinya yaitu jika rem otomatis aktif atau ada halangan terdeteksi, maka sistem akan memberikan peringatan darurat. Next. Lalu selanjutnya tabel kebenaran rangkaian. Tabel ini menunjukkan hubungan antara input A, B, C, dan D terhadap output alarm Y1 dan rem otomatis Y2. Melalui tabel kebenaran ini, kita dapat memastikan bahwa setiap kombinasi input menghasilkan respon sistem yang sesuai dengan kebutuhan keselamatan. Lalu untuk penjelasan tabel kebenaran tersebut yaitu pertama, alarm Y1 aktif ketika blok depan terisi, jarak terlalu dekat, atau terdapat halangan yang terdeteksi sensor. Lalu yang kedua, rem otomatis Y2 aktif ketika blok depan terisi, jarak terlalu dekat, kecepatan masih tinggi, atau terdapat halangan. Hal ini menunjukkan bahwa rem otomatis memiliki syarat yang lebih ketat dibanding alarm karena mempertimbangkan faktor kecepatan. Kemudian, jika blok depan kosong dan tidak ada halangan, maka sistem tetap berada dalam kondisi aman sehingga alarm maupun rem otomatis tidak akan aktif. Ini contoh rangkaian kombinasionalnya, langsung ke desain rangkaian sekuensial aja. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini ada desain rangkaian sekuensial, yaitu dengan spesifikasi terdiri atas 2 variabel input, 1 variabel output, dan memiliki 2 status atau state yang dikelola oleh satu buah D flip-flop atau key. Yaitu di sini ada literal komponen sekuensialnya, yaitu terdiri dari input W atau bahaya untuk mengonversi kondisi bahaya dari unit kombinasional dengan W sama dengan A kali B plus D. Yang kedua ada input R atau reset, sinyal pemulihan saat jalur benar-benar bersih dengan R sama dengan not A dikali not B dikali not D. Yang ketiga ada output S atau status kondisi jalur yang tersimpan dengan 1 sama dengan bahaya, 0 sama dengan aman. Selanjutnya ada state saat ini atau key dengan 1 bahaya dan 0 aman. Next state key dengan logika kondisi berikutnya dengan persamaan key sama dengan W plus key kali not R. Next. Oke, berikut adalah tabel kebenaran dari rangkaiannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenarannya. Dari S0 atau aman, sistem berpindah ke S1 bahaya hanya jika W sama dengan 1 atau ada sinyal bahaya.
Selama W sama dengan 0, sistem tetap di S0. Dari S1 atau bahaya, sistem kembali ke S0 atau aman hanya jika R sama dengan 1 dan W sama dengan 0. Jalur sudah kosong dan tidak ada bahaya baru. Selama W sama dengan 1 atau R sama dengan 0, tetap di S1. Kemudian output S itu mengikuti state key. Ketika key sama dengan 1 atau bahaya, S sama dengan 1, ketika key sama dengan 0 atau aman, dan S sama dengan 0. Lanjut slide berikutnya. Jadi ini adalah rangkaian sekuensialnya. Lanjut slide berikutnya. Kemudian untuk diagram state-nya, S0 itu W sama dengan 0, tetap aman, tidak ada bahaya. Kemudian S0 itu menjadi S1 jika W sama dengan 1 atau bahaya terdeteksi. S1 akan tetap menjadi S1 jika W sama dengan 1 atau R sama dengan 0 atau bahaya masih ada dan belum di reset. S1 baru kembali ke S0 jika R sama dengan 1, W sama dengan 0. Jalur aman dan sistem sudah di reset. Lanjut. Oke, ternyata presentasinya sudah selesai, Bu. Dan di sini kesimpulannya adalah mungkin solusi kami dapat membantu, tapi tidak untuk sekarang, Bu, karena sekarang kami masih statusnya sebagai mahasiswa dan bukan kerja di bidang transportasi. Tapi kami tetap membela negara kita, negara Indonesia, bela negara, cinta Indonesia. Dan kelompok kami sudah memikirkan sedikit Bu, solusi tambahan, karena memang sekarang ekonomi Indonesia itu lagi melemah. Tapi kelompok kami yakin bahwa di tahun depan 1 rupiah akan setara dengan 1 dolar. Maka Indonesia akan sama kuatnya dengan Amerika Serikat. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.